Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Adi Saputro dengan NIM 0452222959. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 3 basis data, di mana pada tugas 3 kali ini kita akan melakukan praktikum, yaitu pertama praktikum transaksi dan yang kedua adalah praktikum basis data terdistribusi, di mana petunjuk pelaksanaan ini terdapat pada e-learning dan BMP MC 4206 basis data. Kita langsung saja pada yang pertama, ini transaksi, di mana pada transaksi ini saya telah membuatnya terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan review. Itu pada transaksi yang pertama, kita akan melakukan commit, yaitu kita akan memasukkan data terlebih dahulu, tapi kita tidak akan melakukan commit dan kita akan lihat hasilnya apabila tidak ada commit dan ada commit. Yang pertama kita masukkan, ya ini ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien dengan nilai 6, dengan nama Dito, jenis kelamin 1, dan jalan Rame. Dan kemudian kita akan mencoba untuk eksekusi pada transaksi 1. Ya, di sini sudah masuk data Dito, tetapi karena kita tidak melakukan commit, maka data yang ada pada ini adalah sementara. Jadi pada tabel pasien seharusnya tidak ada. Ya, bisa dilihat pada tabel pasien tidak ada karena tidak ada perintah commit. Kemudian pada transaksi kedua, sama dengan transaksi sebelumnya, hanya saja saya menambahkan commit di sini pada baris ke-6, tetapi dengan nilai yang sama dan masukan yang sama, dan kita akan mencoba menjalankannya. Ya, bisa dilihat di sini data itu telah masuk, dan seharusnya pada tabel pasien ada. Ya, bisa dilihat ini Dito dengan jenis kelamin 1 dan dengan alamat pasien Rame, Jalan Rame. Jadi fungsi commit di sini adalah untuk memasukkan data permanen pada tabel. Kemudian kita lanjut pada transaksi kedua. Oh, maaf, maksud saya transaksi 3. Di mana pada transaksi 3 ini kita akan membahas tentang rollback, di mana rollback ini adalah menggugurkan perintah sebelumnya, tetapi itu hanya bisa dilakukan sebelum perintah commit berjalan. Jadi bisa dilihat di sini kita memasukkan data ID pasien, nama pasien, jenis kelamin dan alamat pasien dengan ID 9, nama pasien Nito, kemudian jenis kelamin 1 dan alamat pasien Jalan Sepi. Dan kemudian kita melakukan perintah rollback di sini, yang artinya perintah rollback di sini menggugurkan perintah sebelumnya, yaitu perintah ini. Jadi perintah ini gugur. Namun kita akan melakukan update pada pasien dengan nama Septi dan ID pasiennya adalah 3. Jadi ID pasien 3 akan diganti namanya menjadi Septi. Yang sebelumnya kalau tidak salah ID 3 ini namanya memiliki nama pasien Ani dan akan diubah menjadi Septi. Dan kalau kita akan mengeksekusi perintah ini, maka yang kita masukkan data ini tidak akan masuk ke dalam tabel karena adanya perintah rollback. Transaksi ketiga kita jalankan. Ya, bisa dilihat yang pada ID ketiga namanya telah berubah jadi Septi dan Dito telah ditambahkan. Ya, kita bisa melihat
pada tabel safety ID nomor 3 dengan nama safety telah diperbarui dan data dengan nama Dito telah ada dan dengan alamat pasien Jalan Rami. Kemudian kita lanjut pada pada transaksi yang keempat, yaitu save point, di mana save point ini bertujuan untuk menyimpan sebuah data sama seperti checkpoint pada game. Jadi di sini apabila kita memasukkan data pasien dengan sebagai berikut ini, dan kemudian kita mengetikkan save point, dan kemudian kita memasukkan data lagi, dan kemudian kita ketikkan perintah rollback to save point 1, maka yang dihapus ini adalah perintah yang sebelumnya saja, yang ini saja, baris ke-7. Tetapi yang baris ke-3 ini tidak dihapus. Kenapa? Karena di sini ada perintah rollback to save point 1. Jadi save point 1 di sini bertujuan untuk mengamankan data dari rollback ini. Jadi apabila hanya rollback saja, tidak ada to save point 1, jadi yang digugurkan perintahnya ini adalah baris ke-3 dan baris ke-7. Tapi karena kita memerintahkan rollback to save point 1, jadi yang dihapus hanya baris ke-7 saja. Sedangkan baris ke-3 telah disimpan dengan aman. Dan kemudian pada baris ke-11 kita memasukkan data baru lagi dengan ID pasien 11, nama pasien Lia, jenis kelamin 2, dan alamat pasien Jalan Kudus. Dan kemudian kita lakukan perintah commit untuk menyimpan data. Jadi pada tabel nanti apabila kita menjalankan perintah ini, maka data yang tersimpan pada tabel yaitu hanya baris ke-3 dengan nama Yanuar, dan pada baris ke-11 dengan nama Lia. Jadi pada baris ke-7 ini harusnya tidak ada Yoga. Jadi yang ada hanya Yanuar dan Lia. Kita langsung saja jalankan perintah transaksi keempat. Ya, bisa dilihat Yanuar dengan sudah masuk dan Lia dengan ID 11 sudah masuk, dan Yoga tadi tidak ada karena telah digugurkan perintahnya. Sekarang kita lihat pada tabel pasien. Ya, bisa dilihat telah terdapat data tambahan yaitu Yanuar dan Lia. Kita lanjut saja pada transaksi yang terakhir yaitu trigger, di mana dalam membuat trigger ini kita diwajibkan untuk membuat tabel baru. Kita diwajibkan untuk membuat dua tabel baru yaitu tabel transaksi obat dan tabel obat. Dimana sebelumnya pada tugas 2 hanya terdapat 6 tabel, yang ini dokter admin, dokter, pasien dokter, administrator, daftar, dan pasien. Namun pada transaksi ini terdapat 2 tabel baru. Di mana fungsi trigger ini adalah untuk merupakan sebuah perintah yang dapat memicu perubahan pada basis data. Nah, jadi dapat dikatakan trigger ini sebuah perintah yang dapat digunakan untuk memperbarui perubahan data akibat suatu transaksi. Jadi kita misalkan saja ada transaksi obat di sini. Apabila ada transaksi obat, ada jual beli obat, nah maka obat tersebut kan pasti berkurang stoknya. Nah, fungsi dari trigger ini adalah untuk merubah data obat yang terdapat pada ID obat akibat dari transaksi. Jadi nanti stok dari obat ini akan berkurang akibat dari transaksi. Ini adalah tabel obat yang saya buat. Jadi nanti jika ada transaksi di sini, nah maka stok di sini akan berkurang.
yaitu 20, 20, 25, 30, 35. Di sini nanti stoknya akan berkurang. Kita langsung saja pada trigger, dimana saya telah membuat trigger sebelumnya. Jadi saya memberi nama trigger ini beli obat dengan pada tabel transaksi obat dengan time after dan event insert. Nah, dan kemudian di sini saya menuliskan update obat, di mana set stok sama dengan stok dikurangi dengan new jumlah. Artinya di sini adalah stok yang tadi itu yang berjumlah 20, 25, 30, dan 35 akan dikurangi dengan jumlah transaksi yang ada. Dan di mana hasil dari perubahan data ini akan disimpan dalam ID obat, yang nantinya ID obat ini akan diperbarui akibat dari transaksi. Kita langsung saja membuat transaksi obat. Kita masukkan ID transaksi 1, ID pasien Lia, ID obat 233 dengan jumlah 2. ID obat 223 ini yang pertama, berarti stoknya kurang lebih, kalau tidak salah 20. Nah, dengan jumlah transaksi 2. Nah, berarti pada tabel obat nanti ID obat 223 ini akan berkurang stoknya menjadi 18 atau dikurangi dengan 2. Kita lihat pada tabel obat. Ya, bisa dilihat stoknya yang awalnya ini adalah 20, sekarang berubah menjadi 18. Dan kemudian kita akan membuat transaksi baru, yaitu untuk memastikan lebih lanjut, pada stok amoxicillin terdapat stok 25. Dan kita akan menggunakan kode obat 224 amoxicillin untuk melakukan transaksi obat. Kita masukkan data baru dengan ID obat tadi 224 amoxicillin dengan jumlah 5. Ya, bisa dilihat tadi jumlahnya amoxicillin ini adalah 25, dan akibat dari transaksi tersebut maka stok dari amoxicillin berkurang 5. Ya, dan tugas dan nomor 1 telah selesai kita kerjakan.